Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat belajarnya? Masih, alhamdulillah ya. Nah, sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Alhamdulillah doanya telah selesai. Sekarang Ibu lanjut untuk pengabsenan kehadirannya ya. Alhamdulillah pengabsenannya telah selesai. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu meyakini wakaf adalah perintah Allah yang dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat dengan baik. Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran hari ini telah Ibu sampaikan. Nah, sekarang lanjut ke materi hari ini, yaitu tentang meningkatkan kesejahteraan umat melalui wakaf. Nah, sebelum lanjut ke materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu tentang materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Nah, materi minggu lalu yaitu tentang zakat. Nah, coba Ibu bertanya, zakat menurut bahasa artinya apa? Tumbuh, suci, dan berkah. Nah, sedangkan menurut istilah adalah pemberian harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak. Nah, zakat itu hukumnya wajib apa enggak? Wajib ya. Nah, zakat itu terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sekarang lanjut membahas tentang materi hari ini ya, wakaf. Nah, pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa berarti menahan, mencegah, dan menghentikan. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menyerahkan barang atau benda yang sifatnya tahan lama untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, arti tadi menurut bahasa itu kan menahan, mencegah, dan menghentikan. Maksud di sini itu wakaf tidak bisa dijual belikan ya. Jadi wakaf itu tidak bisa dijual belikan. Nah, menurut istilah tadi intinya itu terletak pada segi kemanfaatan dan keutuhan barang yang diwakafkan. Jadi selama benda yang diwakafkan masih bermanfaat, bersama itu pula pahalanya akan mengalir seperti amal jariah gitu. Jadi orang yang sudah wafat pun kalau benda atau barang yang diwakafkannya itu bermanfaat, tetap amal jariahnya itu akan mengalir gitu. Mengerti semua? Mengerti. Nah, sekarang hukum dan dalil tentang wakaf. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Al-Imran ayat 92. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Nah, di sini intinya itu ya, jadi kalau kita menginfakkan sebagian harta yang kita cintai, atau misalkan barang yang ada satu-satunya kesayangan kita, terus kita infakkan, nah ini Masya Allah banget ya, pahalanya gede banget ya. Mengerti semua? Mengerti, alhamdulillah. Nah, sekarang lanjut syarat wakaf. Syarat wakaf itu antara lain, 1. Berlaku untuk selamanya dan tidak dibatasi waktu. Nah, kenapa harus berlaku untuk selamanya dan tidak dibatasi waktu? Ya karena tadi wakaf itu gak ada batas waktunya. Jadi kita gak bisa pengen wakaf 1 bulan, boleh gak wakaf 1 bulan? Gak bisa. Wakaf 10 tahun bisa gak? Gak bisa. Tetap wakaf itu berlaku untuk selamanya dan tidak dibatasi waktu. Mengerti semua? Mengerti. Nah, sekarang kedua, tunai penyerahannya di saat sigot atau akad. Nah, kenapa harus tunai? Nah, karena kalau misalkan diserahkannya lewat secara online gitu ya, nah itu
dikhawatirkan atau ditakutkan ada kesalahpahaman ya, ada kesalahpahaman. Jadi lebih baik penyerahannya itu secara tunai ya. Mengerti semua? 3 nih, harus jelas kepada siapa barang tersebut diwakafkan, baik berupa perorangan, kelompok, organisasi atau badan hukum dan lembaga. Nah, di sini juga harus jelas ya, kita mau mewakafkannya itu kepada siapa. Jangan asal kita, oh saya kenal orang ini di Facebook misalnya, saya kenal orang ini di Facebook, terus saya mau wakaf gitu ya. Nah, itu jangan ya. Jadi jangan sembarangan pilih orang ya, karena dikhawatirkan barang atau benda yang kita wakafkan itu tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Mengerti semua? Mengerti. Jadi syarat wakaf itu ada 3 ya, berlaku untuk selamanya dan tidak dibatasi waktu. 2, tunai penyerahannya di saat sigot. 3, harus jelas kepada siapa barang tersebut diwakafkan. Lanjut sekarang rukun wakaf. Nah, sahnya wakaf diperlukan 4 rukun. Nih, 1, wakif. Wakif itu apa? Wakif itu orang yang menyerahkan wakaf, baik orang maupun badan hukum dan instansi. Jadi wakif itu orang yang menyerahkan wakaf atau orang yang mau memberi wakaf gitu ya. Nah, sekarang mauquf alaih. Mauquf alaih itu merupakan pihak yang menerima wakaf. Pihak yang menerima wakaf. Jadi pihak yang menerima wakaf itu disebutnya mauquf alaih ya, atau juga disebut dengan nazir ya. 3, mauquf bih. Mauquf bih itu apa? Nah, mauquf bih itu merupakan harta atau benda yang diwakafkan. Jadi harta atau benda yang diwakafkan itu dinamakan mauquf bih ya. Selanjutnya sigot. Sigot itu merupakan ikrar atau akad serah terima wakaf kepada nazir. Nazir itu yang tadi mauquf alaih ya. Nah, jadi di 4 rukun ini kalau misalkan salah satunya tidak ada gitu ya. Misalnya ada yang wakifnya tapi nggak ada yang menerimanya. Tuh kan jadi nggak jadi wakaf kan gitu. Nah, makanya harus ada 4 rukun ini. Jadi ada wakif, ada mauquf alaih, ada mauquf bih, dan juga sigot ya. Mengerti semua? Mengerti. Sekarang ketentuan harta yang diwakafkan. Nah, harta yang diwakafkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, 1, segala benda yang bergerak atau tidak tetapi zatnya dalam keadaan baik dan berfaedah. 2, harta yang diwakafkan adalah milik sendiri. Nah, di sini harta yang diwakafkan adalah milik sendiri. Jadi kita nggak bisa mau wakaf tapi pakai harta punya saudara gitu. Terus atas nama kita nggak bisa ya. Jadi jangan memaksakan. Kalau kita mampu boleh berwakaf. Tapi kalau misalkan kita belum mampu, nah jangan memaksakan ya. Mengerti? Nah, harta yang diwakafkan dilakukan atas kehendak sendiri. Nah, ya kita kalau misalkan punya harta lebih, terus kita niat gitu mau berwakaf, nah insya Allah ini pahalanya masya Allah gede banget. Nah, jangan kita nggak mau wakaf terus dipaksa sama orang tua misal ya gitu. Nah, itu jangan ya, percuma kita nggak dapat pahalanya karena kan keterpaksaan gitu ya. Jadi harta yang diwakafkan itu dilakukan atas kehendak sendiri, atas kemauan sendiri ya. Mengerti semua? Nah, sekarang harta yang diwakafkan atas dasar berhak berbuat baik. Nah, jadi kita tuh wakaf itu ya jangan sampai pengen dilihat orang, wah si ini mah wakaf gitu, tanahnya 1 hektar, hebat ya gitu ya. Terus kita di hati itu wah iya saya emang hebat, terus saya emang banyak hartanya gini. Intinya sombong gitu ya. Nah, itu jangan. Jadi kita mewakafkan itu dengan niat berbuat baik, niat ikhlas, jangan niat pengen dipandang sama orang-orang kita hebat, kita kaya apa gimana, jangan ya. Intinya kita niat berwakaf itu berbuat baik ya. Intinya pokoknya jauhi hal-hal yang sombong kayak gitu ya, jauhin. Nanti semua. Nah, sekarang harta wakaf tidak boleh dijual beli ya, yang tadi menurut bahasa itu ya.
harta wakaf tidak boleh dijual beli kecuali jika rusak atau tidak bisa diambil manfaatnya, kemudian diganti yang baru dengan menggunakan hasil penjualan barang tersebut. Nah, jadi kalau misalkan harta wakaf atau bendanya udah rusak, terus kita mau dijual, nah, terus kita gantiin lagi dengan yang baru menggunakan hasil penjualan barang tersebut ya. Jadi si uangnya itu tidak boleh dimakan atau dihura-hura gimana gitu ya, tapi harus dibelikan lagi ke barang yang tadi dijual gitu. Mengerti semua? Nah, sekarang macam-macam wakaf. Nah, macam-macam wakaf ada dua, yaitu wakaf ahli. Nah, wakaf ahli itu apa? Nah, wakaf ahli yaitu ditujukan kepada orang tertentu, seorang atau lebih, baik kepada keluarga, wakif atau bukan ya. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf zuri. Nah, contohnya nih ya, contohnya wakaf ahli nih. Seseorang mewakafkan sebidang kebun kepada si fulan untuk diambil manfaatnya gitu. Itu contohnya ya. Kedua, wakaf khairi. Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan demi kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Jadi contohnya wakaf yang diberikan untuk pembangunan masjid, yayasan Islam bersifat sosial, madrasah atau sekolah dan lain-lain. Jadi kalau wakaf khairi itu untuk kepentingan umat ya. Mengerti semua? Lanjut. Nah, di sini ada hikmah wakaf. 1. Ganjaran wakaf akan mengalir terus-menerus selama benda wakaf itu masih berguna. Ya. Jadi wakaf itu emang tahan lama, terus ganjarannya juga terus mengalir gitu selama si tempat atau barang tersebut masih manfaat gitu ya, masih dimanfaatkan gitu. Nah, amal jariahnya itu akan tetap mengalir. 2. Generasi baru dapat memanfaatkan peninggalan masa lalu demi kemajuan pembangunan. 3. Dapat mengurangi kemiskinan dan kebodohan umat. 4. Dengan wakaf, benda-benda bersejarah dapat terpelihara, terhindar dari kerusakan. 5. Dapat membuat hati tentram. Masya Allah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik. Jika tidak ada yang mau bertanya, sekarang siapa yang mau menyimpulkan untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang wakaf? Dipersilahkan. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, sebelum ditutupnya pembelajaran hari ini, Ibu juga mau menyimpulkan ya. Jadi inti wakaf itu dari segi kemanfaatannya dan sifatnya juga tahan lama ya. Jadi wakaf itu tidak bisa dijual belikan juga kecuali barang tersebut rusak. Nah, si uang hasil penjualan itu juga harus dibelikan kembali ke barang yang tadi dijual gitu. Jadi dibarukan lagi gitu ya dengan uang yang hasil tadi penjualan itu. Nah, sampai di sini Ibu cukupkan untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa untuk materi minggu depan tentang meneladani dakwah Rasulullah di Madinah. Jangan lupa nanti baca-baca ya tentang itu. Nah, referensinya cari aja di internet dulu ya. Nanti Ibu fotoin juga. Jangan lupa semangat terus, jangan patah semangat, belajar yang rajin, gapailah cita-citanya setinggi langit. Nah, akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.